Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang the structural action of types of offshore structures, yang dimana bagian-bagiannya adalah wave forces atau kekuatan gelombang, single design wave analysis atau analisis gelombang desain single, random wave analysis, analisis gelombang acak, wave theories atau teori gelombang, common wave theories atau teori gelombang umum, current force atau gaya arus, marine growth atau pertumbuhan laut, dan seaflood movements atau pergerakan apungan air laut. Wave force atau bisa juga disebut dengan kekuatan gelombang. Muatan gelombang pada struktur lepas pantai lebih penting dari semua muatan lingkungan. Penentuan kekuatan ini membutuhkan solusi dari dua masalah yang terpisah, meskipun saling terkait. Tahap pertama adalah perhitungan kondisi laut. Keadaan laut dihitung menggunakan idealisasi profil permukaan gelombang dan kinematika gelombang yang diberikan oleh teori gelombang yang sesuai. Kedua adalah perhitungan kekuatan gelombang pada anggota individu dan pada struktur total. Dua konsep analisis yang berbeda dapat digunakan. Untuk mengidentifikasi keadaan laut, harus menggunakan profil khusus dari keadaan laut atau harus menggunakan teori spesifik untuk mensimulasikan keadaan laut, dan untuk itu harus memperoleh kinematika partikel air, yaitu kecepatan partikel air horizontal, kecepatan partikel air vertikal, percepatan partikel air horizontal, dan percepatan partikel air vertikal. Tahap kedua adalah memperkirakan kekuatan gelombang masing-masing struktur pada saat struktur total. Ada dua komponen, yaitu gaya pada struktur individu dan gaya total pada seluruh struktur. Single design wave analysis. Gelombang reguler atau gelombang desain tinggi dan periode didefinisikan. Gaya akibat gelombang ini dihitung dengan menggunakan teori gelombang orde tinggi. Biasanya, gelombang 100 tahun yaitu gelombang maksimum dengan periode pengembalian 100 tahun yang dapat dipilih. Tidak ada sifat dinamis dari struktur yang dipertimbangkan. Analisis statis ini sesuai ketika periode gelombang dominan jauh di atas periode struktur. Ini adalah kasus gelombang badai ekstrim yang bekerja pada struktur gelombang dangkal. Random wave analysis atau analisis gelombang acak. Analisis statistik dilakukan berdasarkan diagram sebaran gelombang untuk lokasi platform lepas pantai. Spektrum gelombang yang dapat didefinisikan untuk melakukan analisis dalam domain frekuensi. Spektrum gelombang yang tepat pun dapat digunakan untuk menghasilkan gelombang acak. Jika analisis dinamis untuk pemuatan gelombang ekstrim diperlukan untuk struktur perairan dalam. Dengan metode statistik, gaya maksimum yang paling mungkin selama masa struktur dihitung menggunakan teori gelombang linear. Pendekatan statistik dipilih untuk menganalisis kekuatan keletihan dan respon dinamis platform lepas pantai. Wave theories atau teori gelombang. Ada beberapa asumsi yang didasarkan pada teori-teori yang menggambarkan gelombang laut. Teori gelombang menggambarkan gelombang kinematika, kecepatan dan percepatan partikel air berdasarkan teori potensial. Gelombang diasumsikan dengan bentuk jambul panjang, dideskripsikan dengan bidang aliran dua dimensi, dan dikarakteristikan oleh parameter yang berbeda. Untuk tinggi gelombang yaitu H, periode gelombang T, kedalaman air D, jumlah gelombang K, frekuensi lingkaran W, dan frekuensi siklik F. Common wave theories atau teori gelombang umum adalah teori gelombang Airy linear, teori Stokes fifth order, teori gelombang soliter, teori koidal, teori fungsi aliran Dirichlet, teori numerik oleh Shapler. Water particle kinematics atau partikel air kinematika. Gelombang permukaan laut dihasilkan oleh di lokasi lepas pantai dimanapun oleh tarikan angin di permukaan air. Untuk merealisasikan data gelombang permukaan ke kecepatan, percepatan,
dan tekanan air partikel di bawah teori gelombang. Dawson, 1983. Teori gelombang Airy menyajikan teori gerak gelombang yang relatif sederhana, mengambil bentuk gelombang sinusoidal yang tingginya H dalam perbandingan dengan panjang gelombang lambda dan kedalaman air D. Meskipun tidak sepenuhnya berlaku untuk gelombang desain tipikal yang digunakan dalam rekayasa struktur lepas pantai, teori Airy ini layak untuk perhitungan awal ketinggian permukaan laut. Potensi kecepatan tidak memenuhi persamaan Laplace, akan tetapi memenuhi kondisi batas permukaan bebas dinamis. Oleh karena itu, dalam banyak situasi, fisik teori linier, bahkan dengan modifikasi peregangan, tidak memadai untuk menggambarkan partikel air kinematika sepenuhnya. Maka, beberapa teori tingkat tinggi diminta untuk mendapatkan partikel kinematik permukaan dan air yang lebih baik. Current force atau gaya arus. Ada tidal, sirkulasi, dan arus yang dihasilkan Strom ketika pengukuran medan tidak cukup tersedia. Kecepatan dapat diperoleh dari berbagai desain pada anjungan lepas pantai. Efek arus super pada gelombang diperhitungkan dengan menambahkan kecepatan fluida yang sesuai. Marine growth atau pertumbuhan laut. Pertumbuhan laut diakumulasikan pada anggota yang terendam. Efek utamanya adalah meningkatkan gaya gelombang pada anggota dengan meningkatkan tidak hanya area yang terekspos dan volume, tetapi juga koefisien drag karena kekasaran permukaan yang lebih tinggi. Di samping itu, meningkatkan unit-unit anggota rewisting dalam beban gravitasi yang lebih tinggi dan frekuensi anggota yang lebih rendah, tergantung pada lokasi geografis. Ketebalan pertumbuhan laut dapat mencapai 0,3 meter atau lebih. Berikutnya adalah sea float movements atau bisa juga disebut sebagai pergerakan apungan air laut. Pergerakan dasar laut dapat akurat sebagai hasil dari proses geologi yang aktif, tekanan gelombang Strom, gempa, dan pengurangan tekanan di reservoir produksi, dan lain-lain. Beban yang dihasilkan oleh gerakan seperti itu dapat mempengaruhi. Kekuatan ini ditentukan oleh studi investigasi geoteknis. Terima kasih saya atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.